Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian memandu jalannya presentasi pada pembahasannya. Adapun topik pembahasannya sebagai berikut, yaitu analisis pasar atau pemasaran, analisis manajemen, dan analisis teknis. Next. Analisis pasar, materi yang akan saya jelaskan sendiri. Dalam analisis pasar, ada beberapa bagian. Yang pertama ada segmentasi pasar. Bisnis ini fokus pada penjualan perlengkapan ibadah haji atau umroh, khususnya busana muslim, terutama yang diperuntukkan bagi perempuan yang akan melaksanakan ibadah haji. Segmen pasar ini sebagian berasal dari kalangan ekonomi menengah ke atas. Lalu ada target pasar. Target pasar utama bisnis ini adalah perempuan yang akan melaksanakan umroh. Perusahaan berfokus pada jumlah jemaah umroh dengan target penjualan minimal 1% dari total jemaah. Misalnya, jika terdapat 300.000 jemaah dalam satu bulan, maka perusahaan menargetkan penjualan produk kepada minimal 3.000 jemaah. Lalu yang terakhir ada posisi pasar. Posisi bisnis ini terletak pada produk busana muslim untuk ibadah haji atau umroh dengan fokus pada kualitas dan kenyamanan produk. Namun, perusahaan menghadapi tantangan dalam hal harga dan kualitas jika dibandingkan dengan produk impor, khususnya dari Tiongkok. Next. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Nazwa Dwi. Kepadanya dipersilahkan. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan waktunya. Di sini saya akan menyampaikan mengenai analisis pemasaran dari bisnis Lalunata ID ini. Yang pertama, ada aspek geografis. Lalunata ID adalah bisnis berbasis online yang menjual produknya ke seluruh wilayah Indonesia, bahkan memungkinkan untuk melakukan ekspansi internasional ke negara-negara mayoritas Muslim. Yang kedua, ada aspek psikografis. Bisnis ini menawarkan berbagai produk unggulan yang dirancang dengan detail dan kualitas bahan yang terbaik untuk memastikan kenyamanan dan kepuasan pelanggan. Yang ketiga, ada demografi. Produk ini direkomendasikan untuk wanita dewasa, khususnya muslimah, dan jemaah yang akan melaksanakan ibadah haji maupun umroh, karena menyediakan berbagai macam perlengkapan untuk ibadah haji atau umroh. Yang keempat, ada barang yang dijual. Lalunata ID menjual produk seperti mukena, perlengkapan umroh, gamis, dan kerudung yang diproduksi dengan desain yang elegan dan material yang nyaman dan lembut yang cocok digunakan untuk kegiatan sehari-hari maupun beribadah di luar rumah. Next. Selanjutnya, dalam analisis pemasaran juga terdapat analisis 7P, diantaranya ada yang pertama, produk atau produk. Bisnis ini menawarkan berbagai produk unggulan seperti mukena, perlengkapan umroh, gamis, dan kerudung. Yang kedua ada price atau harga. Harga produk sendiri dimulai dari Rp1.000 sampai dengan Rp200.000. Yang ketiga ada promotion atau promosi. Promosi bisnis Lalunata ini tersedia melalui platform online seperti Instagram, Shopee, dan TikTok, terutama fitur live streaming yang memungkinkan interaksi langsung dengan konsumen. Selain itu, WhatsApp juga tersedia untuk menjaga komunikasi yang lebih personal dengan pelanggan. Yang keempat ada place atau tempat. Bisnis ini melakukan aktivitas bisnisnya hanya melalui online shop. Yang kelima ada physical evidence atau kemasan atau bukti fisik. Bisnis ini mengemas produknya menggunakan plastik packing dengan stiker Lalunata dan bubble wrap untuk melindungi produk saat pengiriman. Yang keenam, ada people, manusia atau SDM. Untuk aspek people, bisnis ini membentuk beberapa divisi untuk keberlangsungan semua aktivitas bisnisnya. Yang ketujuh, ada proses. Proses jual beli Lalunata ID ini, ketika pembeli memesan, maka pesanan akan langsung diproses oleh penjual, dan kemudian penjual akan mengirimkannya ke kurir untuk didistribusikan sampai kepada pelanggan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya kembalikan pada moderator. Lalu, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Salma dan Gilang. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai
manajemen. Langsung aja. Nah, yang pertama yaitu ada analisis SWOT. Terdapat 4 analisis SWOT. Yang pertama yaitu ada strength atau kekuatan. Kekuatan pada bisnis ini yaitu produk ditawarkannya itu spesifik untuk wanita yang akan melaksanakan ibadah haji atau umroh, sehingga memiliki pasar yang terfokus. Nah, untuk yang kedua yaitu ada weakness atau kelemahan. Jadi kelemahan pada bisnis ini yaitu standarisasi kualitas produk handmade yang tidak stabil karena tidak sepenuhnya menggunakan proses fabrikasi. Nah, yang ketiga yaitu ada opportunities atau peluang. Bisnis ini mempunyai peluang dari pertumbuhan jemaah umroh yang terus meningkat tiap tahunnya, membuka peluang untuk memperbesar pangsa pasar yang ada. Dan yang terakhir itu ada threats, persaingan ketat dari produk impor yang lebih murah dan berkualitas tinggi. Ini merupakan ancaman bagi bisnis ini. Next. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada perencanaan strategis. Bisnis ini menjalankan proses perencanaan strategis yang mencakup identifikasi tujuan dan penyelenggaraan dan visi misi perusahaan. Perencanaan ini meliputi strategi pemasaran, pengembangan produk, dan manajemen resiko. Untuk meminimalkan resiko, lalunata.id ini melakukan evaluasi berkala berdasarkan data historis yang telah dianalisis. Nah, untuk yang kedua itu ada penilaian kinerja karyawan. Kinerja karyawan dinilai melalui beberapa aspek, yaitu dengan absensi dan kedisiplinan serta tanggung jawab yang diberikan. Bisnis ini juga menerapkan KPI atau Key Performance Indicator yang digunakan untuk mengukur kemajuan suatu perusahaan dalam mencapai tujuan. Dan untuk yang terakhir, untuk yang ketiga yaitu manajemen resiko. Manajemen risiko di lalunata.id ini terstruktur dengan baik. Contohnya dalam pemasaran, batas kerugian iklan ditetapkan maksimum 5%. Di produksi, evaluasi, dan denda diterapkannya itu jika kesalahan melebihi 2%. Dan untuk stok barang, produk tidak terjual akan di-forecast dan harganya diturunkan hingga rugi Rp5.000 untuk mempercepat penjualan dan mengalokasikan dana kembali. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kepada Gilang dipersilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk sebelumnya. Nah, di sini saya akan melanjutkan aspek manajemen dan SDM. Rekan saya tadi Salma. Dalam yang pertama ada persaingan pasar. Dalam menghadapi persaingan pasar, khususnya dalam perang harga, lalunata.id fokus pada strategi branding untuk segmen menengah ke atas. Penggunaan artis dan influencer dalam endorsement bertujuan untuk membangun social proof, meningkatkan citra produk, dan menghindari perang harga. Selain itu, kualitas foto juga menjadi perhatian utama dengan menggunakan jasa agensi profesional. Selanjutnya ada peningkatan produktivitas karyawan. Produktivitas karyawan diukur melalui efisiensi dan efektivitas kerja. Lalunata.id selalu memperhatikan beban kerja karyawan. Jika beban kerja terlalu berat, perusahaan akan menambah tim. Jika belum mencapai tingkat produktivitas, target kerja akan ditambah sesuai dengan kebutuhan. Nah, selanjutnya ada evaluasi kinerja tim. Bisnis ini menerapkan siklus PDCA, Plan, Do, Check, and Act, dan metode Deming dalam mengevaluasi kinerja tim. Evaluasi dilakukan secara berkala, mingguan, bulanan, dan tahunan, untuk memastikan pencapaian target sesuai dengan rencana. Jika terdapat kendala dalam pencapaian target, penyebabnya akan diidentifikasi dan dilakukan perbaikan. Next. Nah, selanjutnya ada strategi bisnis jangka panjang dan pendek. Dalam jangka panjang, perusahaan fokus pada perencanaan bahan baku dan produksi sejak Desember guna mempersiapkan produk untuk bulan Ramadan yang merupakan musim puncak bagi bisnis fashion. Sementara itu, strategi jangka pendek mencakup evaluasi mingguan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan algoritma dan tren online, serta
serta melakukan pembaruan sistem IT agar tetap unggul di tengah persaingan. Selanjutnya ada manajemen hubungan dengan pelanggan. Lalunata.id menggunakan sistem Customer Relationship Management atau CRM untuk mengelola interaksi dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Proses dimulai dari pemesanan hingga pengiriman, di mana konsumen akan menerima voucher yang bisa diklaim melalui WhatsApp. Lalunata.id juga menggunakan berbagai platform seperti situs web, Instagram, Google, dan YouTube untuk memperkuat social proof dan memastikan informasi produk tersebar luas. Selain itu, Lalunata.id memberikan garansi untuk produk yang cacat atau salah kirim, serta program loyalitas seperti giveaway dan broadcast WhatsApp untuk meningkatkan interaksi dengan konsumen. Baik, terima kasih. Sekian dari saya, kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Sama dan Gilang. Lalu selanjutnya ada materi analisis teknis perusahaan. Next. Ada analisis aspek SDM yang akan dijelaskan oleh Najwa Nadia. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis aspek sumber daya. Yang pertama yaitu kemampuan pemilik usaha mampu mempertahankan perusahaan dari tahun 2016 sampai sekarang, yaitu bisa dihitung 8 tahun. Hal tersebut dikarenakan pemilik usaha memiliki pengetahuan yang luas di bidang bisnis dan fashion. Pemilik usaha mengetahui selera pasar dan kebutuhan masyarakat, khususnya calon jemaah haji dan umroh, serta memiliki relasi yang luas untuk menjual dan memasarkan produknya, yaitu sekitar 5.000 resi per bulannya. Sedangkan apabila musim haji, perusahaan akan lebih kewalahan karena pesanan yang membludak dari biasanya. Yang kedua yaitu ada jumlah gaji. Di lalunata.id memiliki beberapa jenis karyawan, di antaranya yaitu General Office yang memiliki gaji 1.500.000, yang kedua yaitu produksi yang memiliki gaji 2.200.000 rupiah, yang ketiga yaitu purchasing yang memiliki gaji 2.200.000 rupiah, yang keempat yaitu marketing advertiser yang memiliki gaji 2.200.000 rupiah, yang kelima yaitu content creator yang memiliki gaji 1.700.000 rupiah, yang keenam ada admin marketplace yang memiliki gaji 2.200.000 rupiah, yang ketujuh ada customer service yang memiliki gaji 1.500.000 rupiah, dan yang terakhir yaitu satu orang finance dan HRD yang memiliki gaji 5.000.000 rupiah. Untuk yang selanjutnya yaitu materi tentang uraian pekerjaan atau job description. Yang pertama yaitu General Office memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengatur kebutuhan kantor, mempersiapkan operasional seperti listrik, air, dan telepon, maintenance, dan juga mempersiapkan makanan. Untuk yang kedua yaitu produksi, memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan produksi berhubungan dengan vendor, memastikan pesanan terpenuhi, memastikan kualitas produksi sesuai, melakukan kontrol terhadap kegiatan produksi, dan juga melakukan pengecekan barang. Untuk yang ketiga yaitu purchasing, memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membeli kebutuhan produksi, mengirimkan kebutuhan produksi, memeriksa kualitas bahan yang akan diproduksi, meretur bahan produksi yang cacat atau ada kerusakan. Yang keempat yaitu ada marketing advertiser, memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan promosi produk, melakukan optimasi foto, dan mengiklankan produk. Yang kelima yaitu ada content creator, memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan promosi produk, membuat video menarik, melakukan live streaming menjual produk,
memastikan video FYP, dan mengedit video. Yang keenam ada admin marketplace yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menerima pesanan online, membalas pesan dari konsumen, melakukan pemantauan terhadap nilai produk di marketplace, menambahkan atau mengurangi stok produk di marketplace, mengupload produk baru di marketplace, mencetak resi, dan melakukan packing. Yang ketujuh ada customer service yang memiliki tugas untuk menjawab pertanyaan konsumen di WA. Dan yang terakhir yaitu ada finance dan HRD yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memastikan keuangan perusahaan dalam keadaan stabil, menghitung pendapatan perusahaan, mengatur pengeluaran perusahaan untuk aktivitas perusahaan, menggaji karyawan, dan melakukan perekrutan karyawan serta wawancara calon karyawan. Untuk selanjutnya di sini ada spesifikasi pekerjaan atau job specification, yaitu persyaratan yang harus dipenuhi oleh orang yang menduduki suatu jabatan. Yang pertama ada General Office, spesifikasinya yaitu cekatan, sabar, mampu berkomunikasi dengan baik, konsentrasi, detail, jujur, dan bertanggung jawab. Yang kedua ada produksi, spesifikasinya yaitu cekatan, teliti, konsentrasi, sabar, kuat, detail, tidak mengeluh, jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Yang ketiga ada purchasing, yang memiliki spesifikasi jujur, teliti, tanggung jawab, kuat, tegas, dan detail. Yang keempat ada marketing advertiser yang memiliki spesifikasi, mengetahui strategi pemasaran, memiliki pengalaman di bidangnya, bertanggung jawab, jujur, detail, cekatan, tidak suka menunda pekerjaan, dan disiplin. Yang kelima ada content creator yang memiliki spesifikasi yaitu menguasai editing, menguasai kamera, berpenampilan menarik, mampu berkomunikasi dengan baik, terbiasa dengan kamera, dan juga bertanggung jawab. Yang keenam ada admin marketplace yang memiliki spesifikasi menguasai Excel, Word, mampu menjalankan marketplace, mampu berkomunikasi dengan baik, sabar, cekatan, jujur, teliti, disiplin, dan juga bertanggung jawab. Yang ketujuh ada customer service yang memiliki spesifikasi, teliti, cekatan, berkomunikasi dengan baik, mampu menggunakan WA bisnis, bertanggung jawab, dan juga sabar. Yang terakhir ada finance dan HRD yang memiliki spesifikasi, teliti, dapat menganalisis kepribadian calon karyawan, jujur, cerdas, pintar, bertanggung jawab, mampu menjalin komunikasi dengan baik, mampu mengoperasikan Excel dan Word, mampu mengoperasikan komputer, dan juga pendidikan minimal S1. Mungkin sekian materi yang saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada analisis produksi yang akan disampaikan oleh Putri. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis produksi. Proses produksi dimulai dari membeli bahan baku dan bahan penolong produksi, kemudian menentukan model pakaian, hijab, atau mukena yang akan dibuat. Selanjutnya membuat pola sesuai model yang telah ditentukan. Kemudian memotong bahan sesuai pola dan ukuran. Selanjutnya menjahit pola yang sudah dibuat dengan rapi, kemudian memasang aksesoris pada pakaian. Lalu kemudian setelah memasang aksesoris pada pakaian, kemudian merapikan sisa-sisa benang yang kelihatan atau menempel pada pakaian. Setelah itu, pakaian akan disetrika sampai rapi. Dan pada akhirnya, pakaian akan dikemas menggunakan kemasan plastik bening yang rapi. Lalu yang kedua adalah kualitas produk. Kualitas produk merupakan kualitas yang terbaik, dengan desain yang mengikuti perkembangan zaman, sehingga diminati oleh seluruh kalangan usia. Pemilihan bahan telah diuji kenyamanannya, sehingga konsumen tidak perlu meragukan kualitas dan kenyamanan.
Yang ketiga, penggunaan teknologi. Teknologi yang digunakan oleh Lalunata ini yaitu mesin jahit sebanyak 40 unit, komputer sebanyak 20 unit, handphone sebanyak 50 unit, setrika uap sebanyak 3 unit, mesin obras sebanyak 5 unit, lighting sebanyak 4 unit, printer 1 unit, alat pemotong kain 2 unit, dan mesin lubang kancing 1 unit. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Putri. Lalu selanjutnya ada materi analisis strategi bisnis yang akan dijelaskan oleh Lisana dan Listiani, kepadanya dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai analisis strategi bisnis. Di antaranya ada pajak dan rekomendasi bentuk usaha di masa depan, kemudian proyeksi bisnis online store dalam jangka panjang. Yang pertama, pajak dan rekomendasi bentuk usaha di masa depan. Saat ini, bisnis Lalunata masih berjalan dengan sistem pajak perorangan, yang artinya kewajiban pajak masih di bawah nama pribadi pemilik usaha. Namun, dengan pertumbuhan dan perkembangan bisnis ke depan, sangat disarankan untuk mengubah bentuk usaha menjadi CV. Pembentukan CV akan memberikan beberapa keuntungan seperti perlindungan hukum yang lebih baik, akses ke fasilitas perbankan, kemudahan dalam kolaborasi dengan pihak ketiga, dan struktur pembagian keuntungan yang lebih teratur. Dalam struktur CV, peran pemilik modal dan pengelola akan lebih jelas, sehingga memudahkan pengelolaan dan pengaturan tanggung jawab. Kemudian yang kedua, proyeksi bisnis online store dalam jangka panjang. Industri fashion, termasuk fashion muslim, sangat terpengaruh oleh tren pasar dan kondisi ekonomi. Dalam proyeksi 3 tahun ke depan, ada kemungkinan akan menghadapi fluktuasi ekonomi global seperti resesi atau perubahan pola belanja konsumen, terutama di platform online. Oleh karena itu, strategi jangka panjang harus fokus pada stabilitas keuangan dan diversifikasi kanal penjualan. Dengan memanfaatkan potensi resesi untuk menyesuaikan strategi pemasaran dan pengelolaan inventaris, Lalunata harus siap menghadapi penurunan maupun peningkatan permintaan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kepada Listi dipersilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Lisana ya. Saya akan melanjutkan materi dari analisis strategi bisnis. Yang pertama itu ada pengelolaan laba dan pembagian dividen. Dalam industri fashion muslim, pengelolaan laba dilakukan secara berkala atau 1 bulan sekali, tetapi perhitungan akhir tahun menentukan pembagian dividen. Dividen hanya dibagikan setelah laba bersih dihitung dan disetujui, memastikan transparansi dan akuntabilitas keuangan. Yang kedua yaitu ada potensi fashion muslim di masa depan. Sektor fashion muslim masih memiliki peluang yang sangat luas untuk berkembang. Rencana pengembangan ke depan dapat berfokus pada ekspansi ke segmen-segmen pasar yang belum terjangkau. Yang ketiga yaitu ada alternatif penjualan jika online store ditutup. Strategi penggunaan database pelanggan melalui CRM atau bisa disebut dengan Customer Relationship Management membantu menjaga hubungan dengan pelanggan. Yang selanjutnya yaitu ada CRM dapat menjadi jalur alternatif komunikasi dengan pelanggan, terutama jika platform penjualan utama mengalami kendala atau penutupan sementara. Next. Yang selanjutnya yaitu ada jenis perusahaan. Walaupun perusahaan ini baru mengeluarkan brand itu hanya cuma 2 tahun, baru 2 tahun ya, maaf. Perusahaan ini memiliki fokus pada stabilitas daripada mengejar keuntungan besar dalam waktu singkat. Nah, untuk quality control itu ada proses pengendalian kualitas dilakukan pada berbagai tahap produksi untuk menjaga kualitas produk akhir. Yang pertama yaitu tahapannya ada pengecekan kain, yang kedua ada pemotongan kain, yang ketiga ada jahitan, lalu ada finishing, lalu ada steam dan packing, lalu ada garansi ya. Untuk selanjutnya terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Lisana dan Listiani. Next. Lalu ada kesimpulan. Jadi, kesimpulannya, Lalunata.id adalah bisnis yang menjual busana muslimah dan berbagai perlengkapan umroh, menargetkan segmen pasar menengah ke atas dengan penjualan minimal 1% dari total jemaah setiap bulannya.
Kekuatan utamanya terletak pada fokus pasar yang spesifik. Sementara itu, tantangan terbesar adalah persaingan harga dan kualitas produk handmade. Pemasaran dilakukan secara digital melalui Instagram, TikTok, dan Shopee dengan rentang harga produk antara Rp1.000 hingga Rp200.000 serta distribusi melalui online shop. Perusahaan menerapkan perencanaan strategis dan manajemen risiko terstruktur serta menilai kinerja karyawan melalui absensi, deskripsi pekerjaan, dan KPI. Pemilik Lunata.id telah mengoperasikan perusahaan sejak 2016 dan dapat menghasilkan 5.000 resi per bulannya. Gaji pegawai sangat bervariasi, mulai dari Rp1.500.000 hingga Rp5 juta, dengan lokasi usaha di Kampung Kebon Kalapa Setianegara untuk pemasarannya, dan untuk konveksi berada di Ciakar, Kabupaten Tasikmalaya. Proses produksi efisiensi dengan kontrol kualitas ketat dan garansi untuk produk cacat.